hasil penyelidikan dan penyidikan lanjutan. Sementara untuk keluarga saat ini dari pihak Densus tidak melakukan penahanan atau penangkapan terhadap keluarganya. Mungkin nanti dari pihak Krim akan melihat juga bagaimana keterkaitan dari pihak-pihak yang lain. Saya kira gitu ya. Ya, terakhir ya, Trias dari Kompas. Pak Kabit izin, ini kan tadi disebutkan ada indikasi terorisme segala macam. Sebetulnya tujuan yang bersangkutan membawa senjata gitu ke arah istana, apakah ada sosok yang diincar tertentu Pak, atau apa yang ingin dilakukan dengan senjata itu, dan sejauh ini ada nggak sih sudah ditemukan unsur-unsur misalkan dia diarahkan oleh seseorang yang mungkin dekat dengan organisasi tersebut Pak? Terima kasih. Tambahan Pak, sekalian Pak, pada saat kejadian kemarin itu senjatanya itu udah diisi peluru atau sudah dikokang dan diarahkan mau ke pas pampres atau gimana Pak? Dan statusnya SI ini sudah pengantin atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik ya, akan dijawab dulu pertama oleh Pak Dirkrim terkait dengan senjata, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Aswin dari Densus 88. Baik, jadi hasil pemeriksaan kami sementara dari keterangan daripada tersangka ini dan juga hasil penyelidikan kami dari bukti digital maupun lini masa, bahwa ternyata yang bersangkutan ini sudah 3 kali datang ke wilayah istana. Ya, namun pada hari H kemarin tanggal 25, ternyata yang bersangkutan ini memang sudah berjalan dari Kodamar saat yang bersangkutan diam-diam mengambil senjata ini. Ya. Kemudian dia datang ke istana. Sebenarnya hasil pemeriksaan kita tujuannya adalah ingin bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan bahwa Indonesia ini salah karena dasarnya bukan Islam, ya, tapi ideologinya adalah Pancasila. Kemudian terkait dengan senjata, pada saat disita oleh petugas, dalam hal ini diamankan oleh Pas Pampres, diserahkan kepada petugas polisi lalu lintas, itu terpisah antara pistol dan magazin. Ini terpisah dan di dalam magazinnya itu ada satu selongsong, artinya tanpa proyektil. Nah, ini masih kita dalami, kita bekerja sama dengan laboratorium balistik metalurgi forensik, ya, apakah berfungsi atau tidak terhadap senjata ini sehingga memenuhi unsur pasal daripada yang kita persangkakan. Saya kira demikian ya. Mungkin Pak Aswin kami silakan. Saat ini memang semua keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan itu seperti mendapat mimpi-mimpi atau wangsit-wangsit gitu ya. Jadi yang bersangkutan bermimpi masuk surga, masuk neraka dan seperti itu, sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa dia harus menegakkan ajaran yang benar seperti itu. Nah, tapi kita akan terus dalami lagi motif ataupun motivasi yang bersangkutan, sehingga memang kita belum bisa pastikan sampai sekarang ini motivasi yang nyata dari yang bersangkutan itu apa mendatangi dengan membawa senjata. Apakah hal seperti tadi? Tapi saya kira dari pihak kita nanti akan menyarankan supaya mungkin ketemu dengan psikolog atau psikiater untuk melakukan pendalaman kejiwaan terhadap yang bersangkutan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap, karena memang kita pengen seperti tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Kapolda, supaya kita nih hidup damai, aman, tenang, tentram, adem gitu Bang ya, semuanya. Saya kira demikian. Bang, ya. Nanti kita perlihatkan ya barang bukti ya. Baik, kira-kira saya rasa demikian. Jadi pasca kejadian ini, tersangka tadi udah sampaikan, tersangka ya.
Jadi pasca kejadian kemarin kita berharap kepada semua masyarakat tidak perlu khawatir, Jakarta tetap aman dan terkendali. Kemudian terkait kasus ini penyidik dari Polda Metro Jaya maupun Densus 88 akan bekerja secara optimal dan profesional untuk menangani kasus ini. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin diangkat ya Pak. Nah itu Pak, itu Pak. Bukunya Pak. Oke, kalau Katanya nggak boleh Pak. Ini ya, ini yang kita amankan, ini yang kemarin tangannya. Pak agak tinggi Pak, agak tinggi Pak, agak tinggi Pak. Ke tengah dulu Pak, ke tengah Pak, ke tengah. Hadir ini dari satu orang yang SE aja atau dari dua orang yang lain juga Pak? Barang bukti. Ya. Pak kiri Pak. Tengah Pak, terakhir Pak, tengah Pak, terakhir Pak, terakhir Pak, tengah Pak. Terakhir Pak, agak tinggi Pak, agak tinggi Pak, agak tinggi Pak. Agak tinggi Pak, ke tengah Pak, agak tinggi Pak, ke tengah Pak. Oke ya. Nanti kita update lagi. Ini datanya ini. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan pihak kepolisian terkait wanita penerobos istana, di mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan menyatakan bahwa kasus perempuan penerobos istana yang membawa senjata, pihak kepolisian telah mendapatkan identitas seorang perempuan yang menerobos istana atas nama Siti Elina. Alamat di Jalan Kampung Mangga, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada hari Selasa 25 Oktober 2022 pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Tersangka yang bernama Siti Elina ini berjalan mendekati anggota Pas Pampres. Seketika mengarahkan dan menodong senjata, tersangka berusaha menerobos ring 1 Istana Negara dengan menodongkan senjata. Dengan kesiapsiagaan anggota Pas Pampres kala itu berhasil mengamankan senjata dan menyerahkan Siti Elina kepada petugas Polantas yang sedang berjaga pada waktu itu dan dilakukan pengamanan seketika. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Siti Elina. Penanganan di lapangan dipastikan sudah sesuai dengan SOP yang ada dan melakukan pendalaman dengan melibatkan pihak dari Densus 88. Pihak kepolisian menyatakan bahwa sesuai apa yang disampaikan oleh Kapolda, bahwa pihak Polda Metro Jaya ini mengapresiasi keberhasilan dari Pas Pampres dan Polantas secara tepat dan cepat untuk mengamankan situasi saat itu. Sementara dilanjutkan oleh Kombes Hengki Haryadi selaku Direskrimum Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa pada saat seorang wanita menerobos istana, hasil pemeriksaan senjata ini baru sehari sebelumnya ternyata ini diambil dari yang bersangkutan secara diam-diam dan merupakan milik pamannya.
dikonstruksikan pasal 335 KUHP karena adanya paksaan fisik dan psikis sehingga petugas harus mengambil tindakan. Sementara tindakan yang diambil oleh petugas sekali lagi dinyatakan sudah sesuai dengan SOP dan setelah diperiksa ternyata benar hasil pemeriksaan dari pihak Densus 88 tersangka mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme dan teror. Disampaikan juga oleh Kombes Aswin Siregar dari Densus 88 yang berusaha mengambil keterangan dari peristiwa. Ternyata ditemukan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini adalah Siti Elina ini terhubung dengan akun-akun dari ex-HTI dan NII. Dirinya ingin bertemu dengan Presiden dan keterangan yang bersangkutan ini berdasarkan keterangan yang didapatkan dari yang bersangkutan ini ternyata mendapatkan seperti waham, mimpi, semacam halusinasi dan selanjutnya yang bersangkutan Siti Elina ini akan melakukan pendalaman kejiwaan.